bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo, nama saya Alif, huruf pertama dalam abjad Arab, tapi tenang, saya bukan yang pertama menyerah kalau ada tugas. Dan saya Mutiara, seperti namaku, aku mahal dan susah dicari, kecuali kalau udah jam diskon. Halo, namaku Faradila, bukan Faraday, tapi selalu buat hari kamu cerah. Tahukah kalian bahwa dunia investasi tak lepas dari yang namanya pasar modal? Pasar ini mempunyai peran penting dalam mendukung roda perekonomian, baik perusahaan, investasi, maupun negara. Nah, di video kali ini kami akan membahas pengertian, fungsi-fungsi, macam-macam bentuk pasar modal, serta peran penting pasar modal dalam kehidupan sehari-hari yang wajib kamu ketahui. Yuk kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan juga fungsi dari pasar modal. Pasar modal yaitu suatu tempat untuk bertemunya para pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan atau emiten dengan pihak yang memiliki suatu dana yang disebut sebagai investor. Pasar modal pun memiliki beberapa fungsi. Peran penting diantaranya yang pertama yaitu sebagai sarana pendanaan jangka panjang. Lalu yang kedua ada menjadi tempat investasi bagi masyarakat. Lalu yang ketiga itu sarana distribusi kepemilikan perusahaan. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu alat untuk mengukur kinerja ekonomi negara. Nah, setelah kita memahami apa itu pasar modal, sekarang saatnya kita memasuki lebih dalam untuk mengenai berbagai bentuk pasar modal. Bentuk-bentuk ini dibedakan berdasarkan tahapan, transaksi, dan mekanisme perdagangannya. Mulai dari saat saham pertama kali ditawarkan kepada publik hingga saat diperjualbelikan antar investor besar. Setiap jenis pasar mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam mendukung aktivitas dan investasi. Yuk kita bahas satu persatu, mulai dari pasar perdana hingga pasar keempat. Macam-macam bentuk pasar modal. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana yaitu tempat di mana saham ditawarkan untuk pertama kalinya oleh perusahaan kepada investor. Transaksi hanya berlangsung dalam waktu tertentu sebelum saham mulai diperdagangkan di pasar sekunder. Contoh dari pasar perdana atau primary market yaitu perusahaan melakukan IPO, initial public offering. Yang kedua, ada pasar sekunder atau secondary market. Setelah masa penawaran perdana selesai, saham mulai diperdagangkan antar investor di pasar sekunder. Disinilah harga saham bisa naik dan juga bisa turun tergantung pasar dan sentimen investor tersebut. Selanjutnya ada pasar ketiga atau third market. Pasar ketiga adalah perdagangan efek di luar bursa resmi atau
atau dikenal dengan istilah over-the-counter market. Biasanya dilakukan oleh perusahaan sekuritas atau lembaga keuangan. Dan yang terakhir yaitu pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat adalah tempat di mana investor besar saling memperjualbelikan efek langsung antar mereka sendiri tanpa melalui perantara atau broker. Transaksi ini bersifat eksklusif dan biasanya dilakukan dalam jumlah besar. Peran pasar modal dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk pasar modal tidak hanya penting bagi pelaku pasar, tetapi juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana bisa? Nah, yang pertama itu sebagai sumber pendanaan perusahaan melalui pasar modal. Perusahaan bisa mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha. Contohnya itu ada perusahaan teknologi yang ingin meluncurkan produk baru bisa menerbitkan saham melalui IPO. Yang kedua, sebagai sarana investasi masyarakat. Masyarakat bisa menginvestasikan dananya untuk memperoleh keuntungan, baik dari dividen maupun kenaikan harga saham. Misalnya itu seseorang membeli saham bank XYZ dan mendapatkan capital gain. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dana yang masuk ke pasar modal membantu sektor real berkembang dengan membuka pabrik, menciptakan lapangan kerja, sehingga membangun infrastruktur. Contohnya itu pembangunan jalan tol yang didanai lewat obligasi negara. Yang keempat, menjamin transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan yang terdaftar wajib menyampaikan laporan keuangan secara rutin, terbuka, dan diaudit. Hasilnya, masyarakat bisa menilai kinerja perusahaan secara adil dan tata kelola perusahaan pun jadi lebih baik. Lalu ada peran lembaga pendukung pasar modal. Untuk memahami bentuk pasar modal secara utuh, penting juga mengetahui siapa saja aktor pendukung dalam sistem ini. Yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, mengawasi dan mengatur seluruh aktivitas pasar modal agar berjalan adil dan transparansi. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia sebagai tempat berlangsung perdagangan efek yang terorganisasi. Dan yang ketiga, Kustodian Sentral Efek Indonesia mencatat kepemilikan aset secara elektronik dan menyelesaikan transaksi. Yang keempat, perusahaan sekuritas menjadi perantara antara investor dan bursa dalam aktivitas jual beli efek. Dan yang terakhir yaitu ada manajer investasi, mengelola dana investor yang ditempatkan dalam produk seperti reksadana. Lalu kita akan membahas klasifikasi pasar modal berdasarkan berbagai aspek lain. Pertama, berdasarkan lokasi fisiknya. Pertama-tama, kita lihat dari sisi lokasinya fisik. Ada dua jenis pasar terorganisir dan pasar terorganisir. Pasar terorganisir adalah pasar yang memiliki lokasi fisik dan sistem yang terstruktur. Contohnya, Bursa Efek Indonesia. Di sini, transaksi dilakukan berdasarkan aturan yang diawasi oleh otoritas seperti OJK. Sementara itu, pasar tidak terorganisir atau over the counter tidak memiliki tempat fisik tertentu. Transaksi dilakukan langsung antara pihak, biasanya lewat jaringan elektronik. Yang kedua, berdasarkan cara perdagangan. Lalu ada klasifikasi berdasarkan cara perdagangan. Dulu perdagangan dilakukan secara langsung di lantai bursa. Ini disebut floor trading. Sekarang mayoritas transaksi dilakukan secara elektronik atau online. Dengan sistem perdagangan elektronik, siapapun bisa membeli saham hanya dengan satu klik dari ponsel atau laptop.
ketiga, berdasarkan waktu transaksi. Dari sisi waktu transaksi, kita mengenal 3 jenis. Yang pertama, pasar reguler. Ini adalah pasar utama dengan jam perdagangan yang tetap. Kedua, pasar terorganisir, di mana transaksi dilakukan melalui tawar-menawar secara langsung antara penjual dan pembeli, biasanya dalam volume besar. Ketiga, ada pasar tunai, yaitu pasar di mana penyelesaian transaksi dilakukan secara langsung dan cepat, seringkali di hari yang sama. Yang keempat, berdasarkan jenis efek. Selanjutnya, pasar modal juga bisa diklasifikasi berdasarkan jenis efek yang diperdagangkan. Misalnya, pasar saham memperdagangkan saham biasa atau preference. Lalu ada pasar obligasi untuk surat utang jangka menengah hingga jangka panjang. Dan juga pasar derivatif yang memperdagangkan kontrak turunan secara opsi dan futures. Yang kelima, berdasarkan pelaku pasar. Kalau kita lihat dari pelaku pasar, pasar modal dibagi menjadi 2. Pertama, pasar institusional, di mana transaksi dilakukan oleh lembaga besar seperti bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Kedua, ada pasar retail yang diisi oleh investor individu seperti kita. Di era digital seperti sekarang, semakin banyak investor retail yang masuk ke pasar modal berkat kemudahan online trading. Yang keenam, itu berdasarkan kepatuhan hukum. Dari aspek hukum, pasar modal juga dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu pasar formal, yaitu pasar yang berbeda. Pasar formal yaitu pasar yang berada di bawah pengawasan resmi seperti OJK. Di sini, semua transaksi dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan pasar informal adalah transaksi efek yang dilakukan secara pribadi tanpa pengawasan langsung. Resiko di pasar informal tentu lebih tinggi. Nah, sekarang kalian udah tahu kan bahwa pasar modal punya beragam bentuk dan peran yang sangat penting. Bukan hanya tempat jual beli saham, tapi juga sebagai jembatan antara pertumbuhan ekonomi, investasi, dan transparansi bisnis. Dengan memahami pasar modal, kita bisa lebih cerdas dan juga bijak dalam mengelola keuangan, serta ikut mendorong pembangunan ekonomi bangsa. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk konten edukasi lainnya, sampai jumpa dan selamat berinvestasi. Dan efektivitas semua udah Lewat IPO. Aipo. Pasang gitu kan, dia ketawa. Kayak gini kan sih? Itu tuh kayak gue gitu. Gak usah pakai yang gini. Gak kelihatan.